Halo teman-teman, perkenalkan saya Sandra Nisa dan Saya Fahri Dayatullah. pada video kali ini kami akan membahas history of banking, yaitu perkembangan sejarah perbankan mulai dari ancient banking, traditional banking, hingga modern banking. Dan kami juga akan menjelaskan inovasi pada setiap era, perpindahan modal, jaringan pemilik modal, dan kaitannya dengan sistem perbankan modern saat ini. Nah teman-teman, kalau mendengar kata bank, mungkin yang terbayang adalah menyimpan uang. Padahal konsep bank ini sudah berlaku sejak zaman dulu hingga berkembang pada zaman sekarang. Nah, mengikuti kebutuhan perdagangan serta ekonomi masyarakat. Oke, kita akan mulai dari yang pertama, ancient banking, yaitu sekitar 3000 hingga 500 tahun sebelum Masehi. Paradigma pertama yang mengenal konsep perbankan adalah Mesopotamia, khususnya Sumeria dan Babilonia. Nah, pada masa itu belum ada bank seperti sekarang. Jadi tempat yang mereka percaya adalah kuil atau temple. Sebelum Di sana musim mereka menyimpan emas, gandum, perak karena dianggap tempat yang paling aman. Jadi fungsi utama bank adalah sebagai menyimpan kekayaan. saya menjadi tempat penyimpanan, kuil juga memberikan pinjaman terutama kepada petani tanam. Setelah panen, pinjaman tersebut dikembalikan beserta bunga. Semua transaksi dicatat kepada lempengan tanah atau clay tablet yang menjadi salah satu bentuk pencatatan keuangan pertama di dunia. Kalau kita bandingkan bank zaman dulu dengan sekarang, fungsinya ini sama. Bedanya kalau zaman dulu itu menyimpan hasil panen dan logam mulia. Sekarang masyarakat menyimpan uang di bank. Sedangkan lempengan tanah liat sudah mulai berubah menjadi buku tabungan, rekening digital, dan aplikasi mobile banking. Itu teman-teman. Nah, jadi pada masa ini juga muncul kode Hammurabi sekitar tahun 1754 sebelum Masehi. Ini merupakan salah satu hukum tertulis pertama yang mengatur batas suku bunga, hak debitur dan kreditur, serta mencegah penggunaan utang. Sehingga sejak zaman kuno pun aktivitas keuangan sudah mulai diatur oleh hukum. Selain itu, muncul kelompok profesional disebut Tamaruka. Mereka tidak berasal dari lembaga keagamaan, tetapi mereka dari kalangan pedagang. Mereka membiayai pedagang, memberi kredit, dan menukar mata uang. Dari sini mulai terlihat bahwa kepemilikan modal itu berpindah dari kuil ke para pedagang profesional. Perkembangan berikutnya terjadi pada bangsa Fenisia sekitar tahun 1000 hingga 3000 sebelum Masehi. Fenisia dikenal sebagai pelaut dan pedagang ulung yang menguasai jalur perdagangan di Laut Mediterania. Dan mereka juga melakukan letter of credit atau surat kredit. Dengan surat kredit menjadi lebih mudah, pedagang tidak perlu lagi membawa emas dalam jumlah yang banyak sampai berpergian, hingga pedagang menjadi jauh lebih aman daripada perampok-perampok. Nah, jadi kalau dilihat di era ini tuh modal tidak lagi hanya berada dalam suatu wilayah, tetapi mulai bergerak mengikuti jalur perdagangan laut. Inilah awal terbentuknya jaringan keuangan internasional. Nah, setelah Mesopotamia, ada juga Mesir kuno, terutama pada dinasti Ptolemaic sekitar 3000 tahun sampai 30 tahun sebelum Masehi. Nah, di Mesir terdapat bank gandum kerajaan, tapi gandum ini bukan hanya digunakan sebagai bahan makanan, tapi juga sebagai alat pembayaran pajak dan utang. Jadi masyarakat menyimpan gandum lalu memperoleh bukti kepemilikan yang telah didapat untuk digunakan untuk bertransaksi. Kemudian muncul Royal Bank of Alexandria, sering disebut sebagai salah satu bank terpusat pertama di dunia. Mereka membuka cabang berbagai wilayah dan mengenal book transfer, yaitu pemindahan saldo melalui pencatatan tanpa harus memindahkan uang secara fisik. Nah, jadi kalau misalnya sekarang tuh kalau kita sudah mengenal transfer antar bank melalui sistem digital, konsep dasar sebenarnya tuh sudah mulai muncul pada masa Mesir kuno. Hanya saja pada saat itu masih dilakukan melalui pencatatan manual. Nah, selanjutnya itu adalah India kuno, sekitar 2500 sebelum Masehi hingga 1200 Masehi.
Jadi di India ini terdapat kitab Arthashastra yang mengatur suku bunga berdasarkan tingkat resiko. Semakin tinggi resikonya, maka bunga yang dikenakan juga semakin tinggi. Konsep ini digunakan dalam sistem keuangan modern ketika bank menentukan tingkat bunga kredit. Nah, selain Mesir kuno, India juga memiliki Sherina, yaitu serikat pedagang yang menerima simpanan dan memberikan pinjaman kepada anggota. Selain itu, ada juga sistem hundi, yaitu surat pembayaran atau wesel, yang kemungkinan transfer dana jarak jauh tanpa membawa uang tunai, yang kita sebut sebagai sekarang itu adalah transfer, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke era Tiongkok kuno, sekitar 1000 sebelum Masehi hingga 1300 sebelum Masehi. Peradaban Tiongkok juga memberikan inovasi yang sangat besar dalam perkembangan sistem keuangan dunia. Salah satu inovasi yang terkenal pada era ini adalah munculnya pergadaian pertama yang dikenal oleh biara Buddha atau disebut Chang Sheng Shu. Masyarakat bisa meminjamkan barang berharganya untuk mendapatkan pinjaman. Konsep ini masih digunakan sampai sekarang dalam lembaga pergadaian. Selain itu, Tiongkok menjadi negara pertama yang menciptakan uang kertas. Selain pada masa dinasti Tang, muncul sistem feiqin atau flying money, yaitu surat pembayaran yang memudahkan pedagang melakukan transaksi jarak jauh tanpa membawa uang logam. Kemudian pada masa dinasti Song muncul Jiaoyi yang awalnya berupa bukti simpanan dari pedagang swasta, lalu diambil alih oleh pemerintah menjadi uang kertas resmi pertama di dunia sekitar tahun 1023 Masehi. Nah, walaupun uang kertas sangat inovatif, tapi menggunakan uang kertas yang sangat berlebihan itu menyebabkan hiperinflasi pertama dalam sejarah. Dari sini kita belajar bahwa inovasi keuangan tetap membutuhkan pengawasan agar ekonomi ini tetap stabil. Kalau kita lihat sekarang, konsep keuangan kertas bukan berkembang lagi menjadi uang elektronik dan transaksi digital. Jadi inovasi di dunia dimulai dari Tiongkok menjadi salah satu fondasi sistem pembayaran modern. Nah, selanjutnya kita masuk ke Yunani kuno, sekitar 600 hingga 30 sebelum Masehi. Dan pada masa ini kegiatan perbankan berkembang semakin profesional. Nah, di Yunani muncul bankir swasta yang disebut trapezai. Nah, jadi nama ini itu berasal dari kata trapeza yang berarti meja, karena mereka menjalankan usahanya di meja-meja pasar atau agora. Nah, mereka juga menerima simpanan, menukar mata uang dari berbagai kerajaan, dan memberi pinjaman, bahkan membantu pembiayaan perdagangan. Jadi layanan mereka sudah cukup lengkap untuk ukuran saat itu pada masa zaman dulu. Salah satu tokoh terkenal adalah Passion. Menariknya, Passion ini awalnya hanyalah seorang budak, tetapi karena kemampuannya dalam mengelola keuangan, ia berhasil menjadi bankir paling berpengaruh di Athena. Yunani juga memperkenalkan pinjaman maritim atau nautikon diner. Sistem ini cukup unik untuk menggabungkan kredit dan asuransi. Dengan contoh, jika kapal tenggelam, utang dianggap lunas, tetapi jika kapal selamat dan pedagang berhasil, pinjaman harus membayar bunga yang cukup tinggi. Nah, konsep ini menunjukkan bahwa masyarakat Yunani sudah mulai memahami pentingnya berbagai risiko dalam kegiatan ekonomi. Jadi prinsip tersebut masih digunakan sampai sekarang, misalnya dalam asuransi maupun pembiayaan investasi. Nah, pada era saat ini, pusat modal semakin berkembang. Tidak hanya berada di pedagang, tetapi juga dikelola oleh bankir profesional yang memberikan layanan keuangan kepada masyarakat. Perbankan berikutnya terjadi pada Kekaisaran Romawi sekitar 500 hingga 476 Masehi. Banyak ahli menganggap bahwa Romawi ini sebagai salah satu fondasi utama sistem perbankan modern. Selain Argentari, terdapat juga Mensari, yaitu bank yang dibentuk oleh pemerintah ketika terjadi krisis keuangan. Jadi tugasnya adalah membantu menyediakan likuiditas agar sistem ekonomi itu tetap berjalan. Kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang, fungsi Mensari sangat mirip dengan bank sentral, yaitu ketika menjadi
penolong terakhir ketika krisis bank yang disebut lender of resort. Lalu, Romawi juga memperkenalkan beberapa kontrak hukum yang masih menjadi dasar transaksi keuangan hingga saat ini. Misalnya, mutung untuk kontrak peminjaman, depositum untuk penitipan, dan sositas sebagai bentuk kerja sama untuk kemitraan. Nah, yang artinya pada masa Romawi kegiatan perbankan bukan cuma berkembang dari sisi ekonomi, tetapi juga memiliki dasar hukum yang semakin kuat. Hal ini juga membentuk transaksi menjadi lebih aman dan sangat praktis dan meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat. Namun, sekitar tahun 33 Masehi, Romawi mengalami krisis keuangan besar akibatnya berkurangnya uang yang beredar dan dalam jumlah banyak, sehingga kredit macet. Lalu, banyak bank mengalami kesulitan. Untuk mengatasi itu, Kaisar Tiberius memberikan bantuan dana sekitar 100 juta sesterces kepada sektor keuangan. Peristiwa ini dianggap sebagai salah satu bailout atau penyelamatan sistem perbankan pertama dalam sejarah perbankan. Sayangnya, kejayaan sistem perbankan Romawi tidak bertahan selamanya. Nilai mata uang terus menurun karena debasement, yaitu pengurangan kadar logam mulia pada koin, ditambah lagi dengan ketidakstabilan politik dan menurunnya perdagangan. Nah, akibat dari itu, Kekaisaran Romawi runtuh pada tahun 476 Masehi. Bersamaan dengan itu, sistem perbankan formal di Eropa juga mengalami kemunduran dan memasuki masa yang dikenal sebagai Dark Age atau abad ke-8. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi pada tahun 476 Masehi, Eropa memasuki periode yang dikenal sebagai The Dark Age atau abad ke-8. Jadi pada masa ini, sistem perbankan formal hampir menghilang karena kondisi politik dan ekonomi yang tidak stabil. Selain itu juga, gereja Kristen juga melarang praktik usury, yaitu pengaduan bunga dari pinjaman. Akibatnya banyak orang Kristen yang tidak lagi menjalankan kegiatan pinjaman meminjam dengan bunga, sehingga aktivitas perbankan mengalami kemunduran. Walaupun begitu, perdagangan tetap berjalan. Peran tersebut kemudian diambil alih oleh kaum Yahudi yang dikenal sebagai Jewish money lenders. Mereka menjadi pemberi pinjaman kepada pedagang dan kerajaan sehingga roda ekonomi tetap berputar. Nah, selain kaum Yahudi, ada juga pedagang Lombard dari Italia Utara. Mereka mengembangkan usaha penggadaian dan jasa keuangan sederhana. Bahkan mereka namanya masih terkenal di London sebagai kawasan pusat keuangan. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat perpindahan modal pada masa ini, modal tidak lagi berada di dalam kerajaan atau lembaga resmi, tetapi berada dalam jaringan perdagangan dari kelompok masyarakat yang masih mampu menjalankan aktivitas perdagangannya. Nah, sementara Eropa mengalami kemunduran, itu berbalik dengan dunia Islam. Justru mereka memasuki Islam Golden Age atau keemasan Islam sekitar 700 hingga 1250 Masehi. Perdagangan berkembang sangat pesat karena wilayah kekhalifahan berbentang dari Asia Timur Tengah hingga Afrika Utara. Kondisi ini mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam keuangan. Nah, salah satu inovasi terpenting adalah Hawala, yaitu sistem transfer tanpa membawa uang fisik. Sistem ini menggunakan jaringan kepercayaan yang sama-sama ada trustnya antar pedagang, sehingga transaksi menjadi lebih aman, terutama untuk perjalanan jarak jauh. Selain Hawala, ada juga Softia, yaitu surat wasel, yaitu surat pembayaran yang digunakan dalam perdagangan internasional. Kemudian ada SAK, yaitu instruksi pembayaran tertulis yang menjadi asal fakta cek atau cek yang masih kita gunakan sampai saat ini. Dalam pembiayaan usaha, dunia Islam juga mengembangkan sistem yang tidak menggunakan bunga atau riba. Contohnya itu mudharabah, yaitu kerja antar pemilik modal dan pengelola usaha dengan sistem bagi hasil. Kemudian ada musyarakah, yaitu kerjasama di mana semua pihak sama-sama menanamkan modal dan berbagi keuntungan maupun risiko.
Ada juga musyarabah, yaitu pembiayaan jual beli dengan keuntungan yang telah disepakati dari awal. Selain itu terdapat juga wakaf, yaitu dana abadi yang digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, hingga infrastruktur umum. Jadi fungsi keuangan pada masa itu tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga mensejahterakan masyarakatnya. Nah, menariknya, berbagai inovasi tersebut tidak berhenti di dunia Islam. Melalui perdagangan dengan kota-kota seperti Venesia, Genoa, dan Pisa, sistem keuntungan Islam kemudian dipelajari dan diadopsi oleh para pedagang Eropa. Artinya, pada masa ini jaringan pemilik modal berkembang semakin luas. Modal tidak hanya berputar di satu jari kerajaan, tetapi juga membentuk jaringan perdagangan internasional yang menghubungkan Asia, Timur, dan Afrika dan Eropa. Lalu memasuki sekitar tahun 1000 hingga 1650 Masehi, pusat perdagangan di dunia mulai berpindah ke kota-kota di Italia seperti Venesia, Firenze, Genoa. Era ini dikenal sebagai Revolusi Komersial Italia. Nah, salah satu lembaga yang menarik pada masa ini adalah Ordo Templar. Awalnya mereka kelompok kesatria yang bertugas melindungi para peziarah ke Yerusalem. Kemudian mereka dipercaya banyak orang. Mereka mulai menerima titipan harta dan menerbitkan surat kredit yang bisa dicarikan di kota lain. Karena memiliki jaringan di berbagai negara, Ordo Templar sering disebut sebagai bank multinasional pertama di dunia. Sayangnya, organisasi ini akhirnya dibubarkan oleh Raja Philip keempat dari Prancis karena persoalan politik dan uang kerajaan. Nah, selain itu, Italia juga melahirkan inovasi yang sangat penting, yaitu Bill of Exchange atau surat wesel. Dengan sistem ini, perdagangan tidak perlu lagi membawa emas atau dalam jumlah yang banyak ketika berdagang ke luar negeri. Kemudian muncul double early bookkeeping atau sistem pembukaan berpasangan yang memperkenalkan konsep debit dan kredit. Sistem ini menjadi dasar akuntansi modern dan masih digunakan perusahaan maupun bank di seluruh dunia hingga saat ini. Nah, pada masa ini juga masih ada keluarga yang bankir yang terkenal seperti Bardi dan Peruzzi. Mereka membiayai perdagangan internasional, bahkan memberikan pinjaman kepada kerajaan-kerajaan di Eropa. Namun, kedua bank tersebut akhirnya mengalami kebangkrutan karena Raja Edward III dari Inggris gagal membayar utangnya. Peristiwa ini menunjukkan bahwa resiko gagal bayar oleh peminjaman besar sudah menjadi tantangan dunia perbankan sejak zaman dahulu kala. Nah, jika kita melihat sejarahnya, pemilik modal terus mengalami perubahan. Jadi awalnya modal berada di tangan kuil dan kerajaan karena mereka memiliki kekuasaan dan kepercayaan masyarakat. Seiring berkembangnya perdagangan internasional, modal mulai berpindah kepada para pedagang dan banker swasta. Pada abad pertengahan, muncul keluarga bankir seperti Bardi, Peruzzi, Medici, Fugger, dan Genoa yang menjadi penyandang dana bagi raja-raja Eropa. Selain itu, pusat kekuasaan modal bergeser ke bank yang didukung negara seperti Bank Amsterdam dan Bank England. Saat kepemilikan modal tidak lagi hanya berada kepada suatu keluarga atau negara, tetapi tersebar pada bank multinasional, perusahaan investasi dan pensiun, pada modal dan investor global. Jadi itu arahan perpindahan modal menunjukkan perubahan dari sistem modal menggunakan perubahan sistem yang bersifat lokal menuju sistem keuangan global. Dan yang keempat itu jaringan pemilik modal kuno sampai modern. Pada masa kuno, jaringan modal hanya berada di sekitar kuil dan kerajaan. Setelah perdagangan berkembang, jaringan ini mulai meluas melalui perdagangan internasional. Dunia Islam pun terbentuk jaringan perdagangan lintas wilayah melalui pada saraf yang menghubungkan Timur Tengah, Afrika hingga Eropa. Kemudian muncul keluarga bankir besar di Italia seperti Medici,
Bardi dan Peruzzi yang mulai bercabang di berbagai kota. Setelah itu, pusat keuangan berpindah ke Belanda melalui Bank of Amsterdam dari VOC, kemudian ke Inggris melalui Bank of England. Saat ini, jaringan modal jauh lebih luas karena melibatkan bank sentral, bank komersial, pasar modal, perusahaan investasi, hingga intech yang saling menghubungkan secara global. Kelima itu kontekstualisasi perbankan modern. Pada era modern, bank tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan uang atau memberikan pinjaman. Bank juga menjadi bagian dari jaringan keuangan global yang menghubungkan masyarakat, perusahaan, pemerintah, dan investor melalui sistem perbankan modern. Modal dapat berpindah dengan cepat ke berbagai negara untuk investasi dan kegiatan bisnis. Perusahaan memperoleh melalui pinjaman, bank, penerbitan saham maupun obligasi sehingga dapat melakukan ekspansi usaha. Proses ini disebut kapitalisasi bisnis, yaitu mengumpulkan modal untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan perusahaan. Selain itu, perkembangan teknologi seperti banking, kris, internet, dan BI/VS membuat transaksi lebih cepat, aman, dan efisien. Oleh karena itu, perbankan modern menjadi salah satu pilar utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional maupun global. Nah, jadi kita ada lihat nih dari era Italia, perkembangan bank selalu menjadi kebutuhan masyarakat yang awalnya hanya menjadi tempat penyimpanan hasil panen, kemudian berkembang menjadi lembaga yang kemudian mendukung perdagangan, investasi, hingga pembiayaan kerajaan. Nah, semua inovasi tersebut akhirnya menjadi fondasi munculnya perbankan modern, yaitu sistem memiliki bank sentral, bank komersial, pasar modal, hingga transaksi digital yang kita gunakan pada saat ini. Oke, sekian dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf, terima kasih.